Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Lui, NIM S1E12047. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi multi-level queue dan multi-level feedback queue. Pertama, algoritma pada penjadwalan. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Terdapat dua tipe penjadwalan pada sistem operasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu preemptif, proses yang dapat digantikan atau bersifat kooperatif. Kedua, non-preemptif. Non-preemptif yaitu proses yang tidak dapat digantikan, disebut juga independen. Jenis-jenis penjadwalan yang pertama yaitu first come first serve atau FCFS. Kedua, shortest job first. Ketiga, round robin. Keempat, priority scheduling. Kelima, multi level queue. Yang keenam, multi level feedback queue. Multi level queue. Multi level queue adalah ide dasar yang berdasarkan pada sistem penjadwalan proses yang diurutkan dari prioritas rendah ke prioritas tertinggi. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses. Inilah yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Bagaimana cara kerja multi-level queue? Cara kerja multi-level queue yaitu di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam praktiknya algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antrian yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Karakteristik algoritma multi-level queue. Proses dibagi ke dalam antrian yang berbeda berdasarkan jenis mereka. Proses secara permanen ditugaskan ke salah satu antrian, umumnya didasarkan pada beberapa properti dari proses, yaitu proses sistem, interaktif, sistem batch, akhir proses penggunaan, ukuran memori, prioritas proses, dan jenis prosesnya. Setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri. Misalnya, proses interaktif dapat menggunakan metode round robin. Penjadwalan sementara pekerjaan batch menggunakan metode FCFS. Kelemahan algoritma multi-level queue. Algoritma ini memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian, sehingga jika suatu antrian makan terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja, batas waktu untuk tiap antrian bisa saja sangat berbeda, tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Saya akan menjelaskan lagi yang kedua, yaitu multi-level feedback queue. Multi-level feedback queue yaitu algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses-proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan dimanfaatkan penuh dan I atau O input-output dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar.
Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. Eh, Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 atau kuantum sama dengan 8 meter per second. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 meter per second, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 kuantum sama dengan 16 meter per second. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 meter per second, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.